Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Om Jack berada di Warkop Pak D 29 bersama dengan seorang maestro yang bergerak dan juga selaku penggiat seni lukis yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, sebelum kita kenal, kita lihat dulu karya-karyanya berikut. Oke. Assalamualaikum Bang Anggi, gimana kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik ini Om Jack. Aduh, masuk ke bahasan inti tentang yang membuat Om Jack menghadirkan Bang Anggi. Ini kan keunikannya dalam hal seni lukis. Ya. Bang ini kan bisa dikata bahwa seni lukis itu bukan profesi sih kalau saya bilang, karena profesi Bang Anggi ini kan ASN di salah satu dinas pemuda dan olahraga di Kabupaten Kolaka. Cuman untuk seni lukis ini itu Bang Anggi saya anggap selaku penggiat seni lukis. Nah, dan ini sangat jarang dan langka kita temukan sosok seperti itu. Kalau orang menggambar dan melukis banyak, cuman yang lukisannya wow dan unik itu maestro salah satunya yang ada di hadapan saya. Nah, pertanyaan saya Bang, kapan mulai seprofesional itu dalam hal melukis? Ya baik. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya orang mendengar bahwa apa sih yang tidak ada di hadapan kamu, sebenarnya Tuhan sudah kasih semua. Iya. Sebenarnya dari situ jadi ketika orang berpikir bahwa sebenarnya Tuhan sudah memperlihatkan bukti kebesarannya, berarti memang kita sudah harus siap gitu bahwa sebenarnya yang saya punya ilmu itu seperti ini gitu. Kayaknya dalam gitu. Iya. Memang seharusnya harus dari situ, kita harus mulai dari situ dulu. Ya, memangnya sesuatu memang sebenarnya harus dari situ. Jadi kita akui bahwa bakat itu anugerah. Anugerah. Jadi sejak kecil itu kita puja, terus dikembangkan gitu. Yang sebenarnya kita nggak bisa memotivasi orang kalau kita nggak bisa memotivasi diri kita sendiri, nggak bisa. Jadi kembali dari situ, jadi saya pulang selesai, terus saya mencoba untuk giat melukis dan ternyata di Kabupaten Kolaka ini memang ada event MTQ gitu kan. Iya. MTQ tingkat Kabupaten Kolaka itu saya nggak pernah juara 2 loh. Ini memang bukan cerita ini. Semenjak saya ikut MTQ tahun berapa ya? Selesai kuliah itu tingkat Kabupaten Kolaka, pokoknya sudah. Kalau catatan saya tentang Bang Anggi, ini juara 1 MTQ tingkat provinsi 2003 di Muna. Oh iya, itu pernah. Iya, pernah. Cabang kaligrafi. Ya. Setelah itu lanjut tingkat nasional di Palangkaraya. Iya, di Palangkaraya. Kemudian MTQ provinsi 2006 Ya. di Kolaka, cabang kaligrafi juara 1 lagi. Iya. Ada umroh itu. Umroh 15 juta bro. Kemudian juara 1 MTQ Korpri tingkat nasional 2016 di Samarinda, Kalimantan Timur, cabang kaligrafi. Masih ada prestasi lain? Kalau berbicara masalah prestasi, sebenarnya
kalau saya mau di satu per satu juga nggak bagus juga, yang terlalu kepala agak panjang juga ya. Iya. terlalu bagaimana lah. Tapi saat ini Bang Anggi di ini ya apa membina atau apa gitu di Pelatih. pelatih. Ya, jadi Dewan Hakim. Dewan Hakim, iya, Dewan Hakim. Jadi begitu selesai juara satu, itu kan gini, kalau di MTQ itu yang kemarin kan ini kan MTQ Korpri. Jadi ASN se-Indonesia. Se-Indonesia. Oh, ASN se-Indonesia. ASN se-Indonesia. Iya. Ya, alhamdulillah saya dipercaya Sulawesi Tenggara, mau ke Sulawesi Tenggara dan mendapatkan medali emas. Sekaligus membawakan Sulawesi Tenggara jadi juara umum pada saat itu tahun 2016. Jadi kaligrafi bagi saya itu sangat apa ya? Jangankan menulis, menghafal, membaca Al-Quran itu memang betul-betul maknanya luar biasa. Iya. Pasti akan ada terasa gitu. Saya bilang begini, saya baru menemukan ilmu terbang gitu. Ilmu terbang ya. Mungkin ada yang lain dengan ilmu terbang. Ilmu terbang ada. Saya selama ini jujur aja nggak punya duit, diterbangkan gitu. Oh iya. Ini karena Al-Quran loh ini yang dibuat indah kan. Sesuai ada pada Arab bahwa Innallah jami'un yuhibbul jamal gitu kan, bahwa sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyenangi yang indah-indah. Jadi sebenarnya itu yang kita membuat bagaimana supaya ayat-ayat Allah ini indah gitu kan. Jadi alhamdulillah terbang ke Palangkaraya gitu kan, terbang ke Samarinda, ke Jakarta beberapa kali gitu. Tanpa pernah ke Aceh juga. Ternyata memang ilmu itu luar biasa. Kenapa? Tanpa duit loh ini. Betul. Ongkir gitu. Dikasih duit, malah dikasih tinggal tempat yang penuh. Nah itulah keistimewaan dari Al-Quran gitu kan. Ya sebenarnya mungkin seperti itulah mungkin siapa ya. Jadi memang banyak hal bukan cuma sebenarnya seni lukis ketika orang bisa menyenangi bidangnya gitu kan. Dia harus tetap fokus pada yang sendiri gitu, nggak perlu ngambang gitu kan. Perlu ngambang seperti ini yang saya alami sampai hari ini juga. Nah, selain kaligrafi, terus seni-seni lukis lainnya, kita tahu bahwa dalam seni lukis itu kan ada beberapa teknik. Ya, salah satunya itu kan teknik menggunakan apa istilahnya air ya, cat air. Kemudian apa ada istilahnya tuh, dari teknik yang seperti itu. Kemudian yang kering kan biasa pakai pensil di kertas, itu lain lagi tekniknya kan. Kalau yang menggunakan sketsa, kalau menggunakan cat itu kan berarti lain lagi tekniknya. Nah kalau passion Bang Anggi sendiri di yang paling wow di antara semua itu, semua teknik seni lukis yang ada itu yang apa? Kalau saya sebenarnya senang semua. Ada beberapa teknik sih nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya. Kalau saya mengatakan saya senangnya di lukis kontemporer. Tapi sisi lain saya senang sketsa gitu kan. Nah itu saya senang sketsa gitu. Sketsa ini ya hitam putih gitu kan. Hitam putih. Kalau cat air sih jarang. Kalau melukis memang sudah di situ. Jadi memang ada permainan warna, gradasi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tadi dalam hal meniru alam, seorang pekerja seni, saya nggak bisa mengatakan saya seniman gitu. Seorang pekerja seni khususnya di sini lukis memang harus berkolaborasi dengan alam gitu. Harus, nggak bisa tidak. Kita harus banyak melihat. Terus contoh kayak gini, bagi pemula misalnya yang ingin dari menggambar ini melukis, banyak hal yang harus diketahui. Itu pertama, dia harus mampu buat sketsa dulu. Setelah itu dia harus mengenali, contoh hewan misalnya, harus ada anatomi gitu. Dia harus tahu anatomi hewan itu seperti ini gitu kan. Jangan sampai tadinya menggambar kambing kok jadinya anjing gitu misalnya. Betul. Ya, itu seperti makanya orang jadi bingung gitu, sebenarnya ini apa sih? Niatnya gambar kambing, begitu dilihat gambarnya hasilnya anjing. Nah itu kan, jadi kita nggak bisa menyalahin orang lain. Ya itulah persepsi orang gitu kan. Terus orang pun demikian gitu kan. Dulu kuliah kita itu ada namanya mata kuliah anatomi plastis gitu. Memang anatomi manusia itu ada. Jelas kan? Kepala, kan? Mata itu jarak ada berarti kan? Iya, ada. Terus kalau misalnya sudah masuk ke seni lukis, yang beratnya gini, warna. Ya. Mata
kuliah seni lukis lanjut, ada mereka kuliah model, itu ternyata warna muka ya. Kalau kita perhatikan, mungkin dulu frontal ya. Sekalipun yang foto, sebenarnya hampir sama kan? Ini warna ini sama gitu kan? Tapi ternyata pada saat dilukis nggak bagus kelihatannya, nggak ada dimensi. Ternyata ini warna yang ini dengan ini beda loh. Beda, ini duluan loh ya kan? Kalau dilihat dari ini kan paling terdekat ini. Sama kalau kita lihat pemandangan, yang paling terdekat bukit yang lebih hijau gitu, lebih kelihatan hijaunya ketimbang yang bukit-bukit yang di belakang sana. Iya, sama seperti kayak gitu. Jadi untuk mencapai hasil lukisan yang baik itu adalah ini tadi, bagaimana bisa mengenali bentuk gradasi warna itu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi semuanya asik lah buat saya gitu. Semua asik. Ya, Kenapa semua asik? Karena semua kita bisa. itu yang membuat semua asik. Coba kalau salah satu atau beberapa yang kita tidak bisa, otomatis saya bilang yang asik itu yang ini, karena hanya itu yang kita bisa. Makanya di situ segmennya semua asik karena semua bisa. Nah, bicara mengenai tujuan kita melukis. Nah, biasanya kan kita melukis itu karena ada tujuan. Ya, tujuan itu kan salah satunya berbau finansial. Kita melukis karena saya mau juara lukisan. Berarti kan tujuannya materialistik, finansial. Saya tujuannya karena Abdi senang dengan keindahan ayat suci yang saya kayak kaligrafi gitu kan, mengeluarkan Al-Quran di tempat yang lain tapi lebih indah lagi, bukan di kertas tapi ya seperti lukisan Bang Anggi yang saya lihat juga itu yang di masjid-masjid kaligrafi itu kan luar biasa sekali. Keagamaan ya, artinya tujuan kita karena keagamaan. Terus banyak lagi tujuan-tujuan lain kita melukis itu. Nah, kalau Bang Anggi sendiri melukis itu tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya kalau bicara masalah tujuan itu, ya, yang pertama masalah perasaan. Jadi melukis itu rasa. Bukan sesuatu yang kita harus ada tekanan gitu. Misalnya ada pesanan nih, saya mau pesan ini bisa nggak sampai saya nggak. Itu kalau sudah seperti itu sudah nggak bisa terima. Saya bukan nggak senang sama duit, tapi saya dari dulu gitu. Saya ingin melukis itu tergantung dari rasa. Betul. Bukan nggak senang dengan duit, tapi duit saya sudah punya om. rasa intinya dirasa. Iya. Seperti itu. Terus istri saya tahu itu. Jadi saya nggak pernah nyuruh orang gitu. Kalau mau dilukis ya saya nggak seperti itu. Sekalipun misalnya saya pada saat itu saya senang nih. Ya. Saya lihat Om Jaya tiba-tiba saya ambil ini, Om Jaya maaf ya saya bisa saya buat gitu kan. Ya udah saya buat, saya kasih gitu kan. Kata orang biasa yang melihat itu, itu mahal bos. Nah, itu kan ketika baru bicara itu. Tapi saya kemana lagi, makanya saya bilang kalau berbicara masalah tujuan, saya harus buat rasa saya itu senang dulu. Iya. Mood dulu gitu kan. Iya. Sekalipun nanti saya khawatir orangnya jangan sampai kecewa gitu. Misalnya jadi seperti itu, ya tergantung pada saat saya mungkin ada masalah. Hampir saya semua mungkin bisa dikata orang yang berbeda seniman gitu ya. Ketika mereka ini pasti nggak dia nggak bisa buat, nggak bisa buat. Ada hasil tapi nggak memuaskan. Itu kan benar. Makanya cipta rasa dan rasa. Jadi seni itu ini nggak bisa ini cipta rasa dan rasa. Cipta rasa dan rasa itu nggak bisa terlepas. Iya. Sebelum itu ini semua harus connect dulu. Harus connect dulu. Kalau nggak connect ini tiga hal, bisa jadi tapi pasti nggak memuaskan. Cipta rasa dan rasa darinya ke hati. Artinya kalau kita sudah berbuat dari hati, otomatis orang yang melihat lukisan juga itu pasti bukan melihat indahnya dari mata, tapi yang berkata indah itu hati. Wow, amazing. Ada beberapa sih kemarin. Potret, menikah gitu kan, menikah gitu. Ada beberapa dan memang itu tuntutan gitu. Mau saya tuntutan gini, bukan dari nilai nominal yang diberikan gitu ya. Tapi paling tidak kita harus bisa memberikan yang terbaik pasti buat orang. Terus ada beban juga.
apa itu semenjak juara 1 ini, semenjak juara 1 dan sebelum kok karyanya kayak gitu, orang itu juara 1 gitu kan. Tapi kan kaligrafi, juara 1 kan kaligrafi. Iya. Jadi seperti itulah saya bilang. Jadi ya memang banyak hal bahwa memang melukis itu sebenarnya hal yang mengasihkan, terus juga memang tidak asal gitu ya, tidak asal ini. Kalau mau asal buat sih bisa, ya. Tapi bagaimana supaya membiasakan diri untuk memberikan yang terbaik buat orang itu yang susah. Iya. Itu sebenarnya itu nggak gampang loh itu. Betul. Sekalipun orang lain bisa menilai bahwa sudah ya, sudah ini udah bagus itu. Sudah bagus. Dari alam itu kayak apa ini pun, tapi saya nggak bisa mungkin saya harus selesai ini. Ya. Biasanya contoh paling sering kita itu saya biasa kalau saya buat aslinya bagus gitu Pak. Iya. Tapi saya cuma ini jangan dulu, sudah seperti itu. Bahkan di luar juga orang begitu. Saya contoh ada beberapa orang anggota Polres kemarin Bang Sandi sempat saya sketsa di Sudah Raja. Dia bilang sudah nih. Bagus ini. Padahal itu baru 50%. 50% menurut saya. Menurut Bang Anggi, iya 50%. Tapi kalau dia sih sudah 100%. Sudah nih. Yang dulu kadang seperti itu. Iya. Nah ini yang saya bilang. Betul. Apa ya? Bukan hal yang tidak mudah sih. Iya. Untuk sampai bagaimana supaya saya juga bisa buat seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut saya di Indonesia sekalipun, contoh misalnya orang berbakat pun sebenarnya nggak bisa kalau dia nggak punya minat gitu. Sekalipun dia punya bakat, tapi kalau dia nggak berminat, mau sampai kapan juga kok bisa menampilkan karya-karya gitu kan? Iya. Kalau orang yang berminat, saya percaya dengan pepatah ala bisa karena biasa. Iya. Jadi karena dia terbiasa gitu. Awalnya memang kaku punya dia, kok nggak bagus, kayak gini. Tapi dengan keseringan. Saya yakin pasti bisa. Itu ada. Dan inilah yang saya lakukan, saya melatih. Ini baru di kaligrafi ya. Terakhir ini 4 emas loh, Polaka. Ketika saya latih MTQ tingkat provinsi secara virtual, ya paling banyak emas itu di Kabupaten Polaka. Ya alhamdulillah ada di kita itu 4 medali emasnya gitu. Nah, itulah saya berkat. Saya bilang harus ada latihan. Nggak bisa objek, yakin saja. Segala sesuatu itu tanpa tidak dilatih secara terus menerus dan nggak bisa mencapai karya-karya maksimal. Saya yakin, percaya. Tapi itulah kenapa saya harus buktikan bahwa di tingkat nasional saya mampu gitu kan. Kalau orang bilang di Jawa luar biasa, mungkin tiap hari lah mereka buat melukis Al-Quran apa kan. Kalau bagi saya pesimis itu udah nggak ada gitu. Kenapa tidak gitu? Nggak ada yang nggak bisa gitu kan? Semuanya pasti bisa gitu. Tergantung dari kita gitu kan. Bagaimana kita mampu gitu. Ya ini terbukti ketika saya perlihatkan itu sejarah bahwa sudah sejarah baru gitu. Ada yang sampai sampai untuk juara 3 aja di tingkat nasional itu sudah luar biasa sebenarnya. Iya. Tapi itu pengalaman jadi dengan adanya seperti yang pernah saya alami itu, jadi memang daerah dalam hal ini baik di tingkat provinsi atau khususnya di Kabupaten Polaka pengembangan seni kaligrafi itu harus berhenti karena inilah yang memotivasi nanti adik-adik kita untuk tampil di tingkat nasional. Jadi mereka sudah nggak ragu lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu di tingkat nasional dari Jakarta, dari mana, Sumatera, pasti mereka bilang, udah ini dari Sulawesi Tenggara. Jadi ya seperti itulah mungkin seperti itu Pak Om. Kalau untuk cerita tentang seni lukis gitu, sebenarnya kalau berbicara seni rupa sih banyak, harus bisa patung, lukis dan lain sebagainya. Tapi memang saya lebih fokus di seni lukis. Oke. Wis luar biasa sekali, Bang. Terakhir mungkin karena di podcast kita ini wajib memberikan motivasi dan harapan. Wajib itu karena karena memang ini channelnya ya edukasi, inspirasi dan motivasi. Silakan Bang, bagaimana Bang Anggi sendiri melihat nih Kabupaten Polaka tentang perhatiannya terhadap anak-anak muda milenial yang mungkin mau mengasah minat dan bakat mereka tapi tidak ada wadah. Mungkin ada apalagi kan Bang Anggi di bidang kepemudaan, bolehlah cuit-cuit ke atas gitu, bagaimana memberikan mereka ruang. Nah, kemudian juga harapannya dan motivasinya buat anak milenial yang punya bakat tapi mereka malas. Silakan diberikan motivasi biar mereka
bisa melawan kemalasan untuk mengembangkan bakat mereka? Kalau saya apa ya, jangan berputus asa dengan apa yang kau sudah buat gitu. Karya seni itu luar biasa, sekalipun dia hanya sekedar dilihat mata saja gitu. Ya, jangan menyesali apa yang sudah kalian lakukan gitu. Berkarya seni itu suatu hal yang apa ya, bagi saya itu nilainya luar biasa gitu ya. Dari nilai histori ada gitu kan. Nah, itu. Terus yang paling terpenting di sini sebenarnya memang pemerintah ya, karena saya berada di pemerintah ya. Kita itu punya adik-adik, punya generasi penerus gitu yang berbakat, yang punya bakat di bidang seni rupa, khususnya di seni lukis. Ya kalau bisa itulah memang semestinya harus ada wadah yang menghimpun mereka gitu, sehingga nantinya di situ bagi kami gitu, bukan bagi kami kita merasa mahir, tidak. Begitu melihat pemula pasti kan mereka ingin berkembang gitu. Dari situ nantinya kita kumpulkan semua, terus kita cari wadah, kita keluarin ekspresi gitu kan. Banyak kok tembok-tembok di sana yang bisa seperti di Bandung, di mana-mana itu kan begitu bagus kota itu gitu. Yang membuat kota itu cantik dan indah itu orang seni rupa, ini mohon maaf. Iya, baik patung, ya kan, lukisan dan lain sebagainya gitu. Ya bukan hanya bunga-bunga saja, kan di zaman sekarang kan bunga-bunga, tapi kalau di belakangnya itu ada lukisan yang berdimensi, itu enak sekali kelihatannya. Iya, dan itu ya siapa lagi kalau bukan pemerintah gitu, yang begitu melihat gitu kan, terus memanggil gitu, ya semestinya harus dilakukan itu, bukan secepat, kalau perlu secepat mungkin gitu. Dan saya percaya bahwa Kolaka ini punya pemuda dan pemudi yang memang punya bakat gitu, punya bakat. Karena saya lihat sudah berapa kali saya lihat di kafe-kafe ada gambar-gambar gitu, sehingga ini sudah cukup bagus saya bilang. Berarti banyak di Kolaka ini banyak yang pegiat seni gitu kan, khususnya seni lukis gitu. Jadi kalau saya itu tadi, saya hanya memotivasi mereka, terus yang selanjutnya kalau misalnya mereka yang tadinya tidak punya bakat, tapi kalau ada minat itu saya support itu. Saya senang sama orang seperti itu, ketimbang dia datang dengan saya punya bakat kak gitu kan. Terus bakatnya nggak dikembangin gitu, dia hanya datang gitu terus ya sudah begitu selesai dia malas gitu, nggak lanjut. Tapi yang paling menarik sebenarnya di sini objek itu orang yang berminat gitu, yang punya kemauan keras. Ya, yang itu yang saya mau. Terus yang terakhir mungkin bagi saya kembali lagi bahwa 3 hal tadi itu yang saya maksud, bahwa jangan ini yang tidak bagus paling dipelihara ini orang seni ya. Jangan takut memulai, Betul, jangan takut memulai gitu, ragu-ragu, takut salah. Itu enggak. Bagi saya itu jangan sampai dihinggapi oleh orang-orang yang punya potensi seni gitu kan. Ya, takut memulai, ragu-ragu dan takut salah gitu. Iya, seperti itu mungkin motivasi saya buat mereka. Terima kasih Bang Anggi. Jadi kesimpulannya adalah dengan seni itu adalah cara yang paling ampuh bagi kita untuk melarikan diri, tapi tanpa harus keluar dari rumah. Oke, baik, saya Om Jack dan Bang Anggi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.